ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Jadi secara singkatnya Bapak sekalian ya, kalau boleh saya menyarankan ke teman-teman ya, teman-teman perawat nih, ritual Anda kalau mau kerja nih, saya saran pertama, jangan pernah lepas makan kurma tiap hari sekarang. Kurma. Ya, kurma itu Anda makan dia. Tentunya di ikhtiar langit jangan pernah lepas ya. Jadi sholatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, sodakonya pagi-pagi itu sebelum ada kerja pakai tuh m-banking, sedekah kayak 10.000 kayak 20.000 kayak, karena ada doa Nabi atau doa malaikat yang mendoakan orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Kerjakan tuh pagi-pagi itu, insya Allah kan. Karena itu fadilahnya pagi-pagi. Kalau ada masalah di keluarga misalkan, atau bukan masalah keluarga, masalah penyakit atau apapun, gunakan sedekah ini sebagai salah satu ikhtiar langitnya. Ya. Bangun malam, tahajud, jangan pernah putus. Saya cuma menyarankan saja, ya. Bangun malam tuh susah, tapi kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal bangun malam gitu ya. Kan gitu. Jadi janganlah. Dan riset itu sudah banyak. Saya kemarin baca buku lagi, ada seorang dokter, dia ketua asosiasi anti-aging lah gitu kan di Jepang. Itu dia katakan growth hormone itu mulai muncul tuh jam 10 sampai jam 12 malam. Growth hormone tuh kalau muncul di badan kita, sekarang, wah, sel kanker dia makan, sel rusak dia makan, Masya Allah kan. Itulah luar biasanya tidur gitu kan. Nah, yang jadi susah tuh kalau yang perawat shift gitu kan. Kalau perawat shift kan repot tuh. Ya, perawat shift boleh saya katakan enggak apa-apa lah, niatkan karena Allah. Jadi berlelah-lelahnya bukan karena manusia. Ingat, katakan luruskan niat. Berlelah-lelah Anda bukan untuk mengobati pasien, bukan, tapi karena Allah gitu. Kalau mengobati pasien ya pasien sembuh, pasien. Mereka juga nggak terima kasih tuh sama Anda gitu loh. Kadang kalau lupa, ingat karena Allah. Ya. Jadi Anda niatkan, luruskan niatnya karena Allah. Ya Allah, aku lakukan ini karena Engkau. Ini Masya Allah kan, indah banget. Jadi kalaupun misalkan lagi shift gitu ya, lagi kerja begitu, tiba-tiba sakit, nauzubillah misalkan mati, ya sudahlah. Itulah ajal yang terbaik yang sudah Allah siapkan. Masya Allah kan, indah banget itu. Dok, waktunya 5 menit lagi mungkin. Ya. Udah habis kok. Nah, itu yang pertama sekali. Jadi jangan ikhtiar langitnya jangan diputus ya. Lakukan terus. Kemudian apa lagi? Tadi ada kurmanya, ya ada madunya, ya ada jahe, lengkuas, serai segala macam. Termasuk juga saran saya coba mulai biasakan dengan produk-produk fermented, produk-produk yang difermentasi. Ya, kalau kita di Indonesia kan punya kayak apa ya? Tape tadi kan, atau tape atau tempe juga bisa tuh. Ya, itu bisa Anda pakai. Ya, dan mulai berdekatanlah dengan makanan-makanan bakteri yang ada pada tubuh kita ini, yaitu prebiotik namanya. Prebiotik kan sayuran, buah-buahan, rempah, rimpang tuh prebiotik semua tuh. Termasuk madu juga prebiotik. Jadi pagi itu kurma, madu, ya, jahe, ya, sebenarnya udah cukup. Tambah lagi kalau mau tambahkan lagi lebih bagus lagi itu ya, bukan lebih bagus ya, lebih optimal ya. Saya sering sampaikan itu ya pakai tempe dipotong-potong kecil, kasih madu. Enaknya minta ampun Bu, serius. Mungkin ada pikir kayak apa rasanya, enak. Coba lah kerjain ya. Tempe itu dipotong-potong, tapi tempe yang tidak pakai plastik ya, tempe yang pakai daun pisang. Tuh makan tuh pagi-pagi tuh, karena dia menguatkan pencernaan kita ya. Jadi pagi-pagi kalau bisa mah cotonya dikurangi dulu lah. Cotonya. Yang dimakan makanan-makanan buat bakterinya. Coto bagus, nggak masalah ya. Masalah tadi masalahnya itu kalau muncul lendirnya itu repot kita. Seperti itu. Dan jangan lupa zikir kalau boleh saya katakan. Zikir. Jadi saya baca sekarang pola-pola di barat ya, kalau dunia barat itu kita nggak perlu contoh mereka. Cuman kan karena rujukannya kita kebanyakan ke mereka gitu kan, dia sekarang nyebutnya meditasi lah, meditasi lah seperti itu ya. Padahal dalam Islam sudah ada semua ya, berupa zikir yang menguatkan hati dan jiwa kita ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena konsep sehat dalam Islam mulanya bukan dari raga, tapi mulanya dari hati dulu. Maka pilihannya bersabar, kalau nggak bersyukur. Sabar itu memberikan ketenangan, syukur itu memberikan ketenangan. Dan ketika ada sakit, bertaubatlah sebelum berobat. Bertaubatlah sebelum berobat. Ajak pasien atau mungkin kita sendiri ya, tiap hari juga bertaubat, ya minta ampun pada Allah. Karena negeri ini kayak sekarang kita lihat, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini.
ya. Tapi boleh saya katakan solusi paling mudahnya, mari penduduk negeri ini kita mendengarkan saya juga, mari memperbanyak taubat, minta ampun pada Allah, karena makhluk goib kayak begini nggak bisa diselesaikan kecuali dengan yang maha goib juga, nggak lihat juga bakterinya, yang kita nggak lihat juga virusnya. Kembalikan semua sama Allah, maka Allah akan selesaikan dengan caranya. Ya, bisa jadi dengan hal-hal yang mudah, dan mudah-mudahan itu semua menjadikan kita makin dekat kepada Allah dan sunnah baginda Nabi SAW. Saya kira mungkin cukup. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sharing ilmunya ya dok ya, benar-benar membuat kita memang harus meluruskan niat lagi ya, insya Allah, bahwa apapun yang kita kerjakan ini memang tidak lain untuk beribadah sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman juga yang ada di rumah sakit sini kayak banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bagaimana mengatasi tingkat stres yang tinggi pada saat merawat pasien ya. Jadi Dr. Si sudah singgung sedikit bahwa dengan meluruskan niat betul-betul kita mengerjakan ini semata-mata karena Allah, barangkali bisa membuat kita lebih ikhlas gitu dan lebih menurunkan rasa stres ya, kalau bisa saya simpulkan tadi seperti itu. Baik. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار